Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tangisan pedih dari orang tua kita. Dalam agama kita selalu diajarkan dan diperingatkan bahwasanya kita jangan menyakiti hati orang tua, apalagi sampai membuat orang tua kita meneteskan air mata kepedihan karena ulah kita. Pada hari ini saya hadir untuk saudara-saudaraku semua, adik-adik aku, remaja-remaja Indonesia yang hebat-hebat, remaja-remaja yang masih mempunyai masa depan yang panjang, masa depan yang cerah, yang seharusnya kalian ukir dengan baik untuk kebaikan diri pribadi kalian semua, adik-adikku remaja Indonesia yang hebat, dan untuk mengangkat derajat kehidupan keluarga kalian semua, keluarga kita semua. Saya di sini cuman sekedar bukan menasehati, bukan mendakwai, bukan, karena kami bukan kiai dan bukan pendakwah, bukan. Kami hanya punya rasa. Kami hadir di sini di konten saya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan tujuan dan maksud saya yang baik ini, mengajak adik-adik aku, remaja-remaja kami yang saya cintai, khususnya di kota Surabaya ini, kota yang damai, kota yang nyaman, kota yang sesejuk alam ini, tempat saya untuk berkeluh kesah di sini, dengan berharap kepada adik-adik aku yang remaja, mohon maaf saya panggil adik, karena saya sudah melewati masa remaja. Dan perlu kita ingat untuk saat ini, era digital, era globalisasi, era yang seharusnya kita lebih bisa mengambil manfaat yang positif, kesempatan yang baik untuk mencari jati diri. Yang adik-adik saya sekarang yang lagi mudah-mudahan jangan lagi terulang, yang lagi berurusan sama kepolisian terkait keonaran di jalan raya, ya entah itu dari kelompok apa yang jelas dianggap akan dianggap membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan juga kepada orang lain. Jadi kalau untuk pribadi saya saat ini, untuk kita mencari jati diri, alangkah indahnya kita mencari jati diri yang positif, yang punya manfaat untuk kita pribadi, untuk orang tua keluarga kita tercinta, dan untuk orang lain. Itu yang paling mantap yang sekarang. Dengan adanya sekarang media sosial, adanya sekarang gadget, handphone, ini bisa kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif. Paling tidak kita tidak bisa membantu secara langsung orang lain ataupun pemerintah. Kita bisa membantu dengan cara-cara seperti kita mengambil satu acara yang positif, konten-konten yang positif, kita share ke teman-teman, kita share ke rekan-rekan kita untuk memberi contoh edukasi yang punya edukasi manfaat untuk orang banyak dan untuk diri sendiri. Minimal paling itu. Saya mengambil materi ini dengan judul Tangisan Orang Tua. Tangisan bukan tangisan kebanggaan, karena tangisan itu ada dua terkadang yang terjadi di keluarga kita. Tangisan bahagia atau tangisan duka. Nah,
Kalau tangisan bahagia, alhamdulillah. Tapi kalau tangisan duka, alangkah ruginya kita. Makanya saya sampaikan, saya pernah mengalami, sudah melewati masa remaja. Walaupun masa remaja saya belum secanggih saat ini. Kami pun melewati masa-masa proses kenakalan remaja, proses dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa. Kami melalui sudah dengan kisah saya pribadi. Namun alhamdulillah, alhasil di saat masa remaja saya itu, kami pun nakal. Kami tidak bilang kami baik sampai detik ini. Kami pun nakal. Hanya saja kenakalan kita dulu, kenakalan saya dulu, masa saya dulu, tahun 70-an sekian, 70 ke atas, kita tidak sampai namanya nakal yang sampai melanggar namanya aturan hukum. Karena adik-adik perlu dipahami, kita hidup di negara hukum. Kita ini ada aturan, ada rambu yang membatasi kita. Artinya bukan kita ditekan atau dibatasi apa, dibatasi berbuat yang hal-hal yang melanggar hukum. Contoh semisal turun ke jalan di saat malam hari, saat orang beristirahat, kita tidak ada kepentingan sampai turun ke jalan dengan tujuan sebenarnya untuk viral-viral aja, tapi bentuknya membuat orang ketakutan, membuat masyarakat resah, sehingga Anda dikatakan mengancam kenyamanan orang lain, mengancam jiwa orang lain. Kepolisian kita sudah capek bertugas, dan polisi kita perlu apresiasi, kita perlu hormati. Kepolisian kita itu tidak akan menindak orang yang tidak berbuat salah, tidak melanggar hukum. Polisi kita tidak akan menindak. Bahkan polisi kita, kepolisian kita itu sekarang lebih santun daripada yang lalu-lalu. Lebih baik ke masyarakat. Nah, ini perlu kita dukung, perlu kita support. Nah, sebaliknya, kalau Anda sudah dikatakan dan betul nyata Anda berbuat sesuatu yang kiranya mengancam nyawa sampai mengancam keselamatan diri pribadi ataupun diri orang lain, ini kepolisian memang harus bertindak, mengamankan. Nah, sehingga jangan sampai terjadi baru diamankan. Nah, kita yang remaja ini sekarang ini, ayolah kita harus memakai hati. Akal kita, akal sehat kita pakai. Boleh kita berkreasi, berkonten apapun itu, asal satu, jangan yang membuat orang tua kita yang sudah susah payah, jerih payah mengasuh kita sejak kecil hingga kita dewasa, hingga kalian remaja semua. Kita belum bisa membalas jasa-jasa pengorbanan kedua orang tua kita. Nah, kita balas dengan kepahitan. Orang tua yang berharap di rumah anaknya di jalan, di luar, pergi sekolah, pergi menuntut ilmu, bermain dengan yang baik, yang positif. Tiba-tiba ada panggilan dari kepolisian. Panggilan bukan panggilan prestasi lagi. Anaknya di jalan kebut-kebutan, yang dikatakan tawuran, gangster, itu apa semua. Ya, itu jelas-jelas di budaya Indonesia, di budaya negara kita tidak berlaku. Guys, tidak berlaku adik-adikku ya. Di negara kita ini, ayolah kita sikapi Indonesia ini negara yang punya budaya santun, yang kaya dengan seni budaya. Ayo kita hidupkan budaya kita, budaya santun kita. Kita beda sama negara-negara yang lost door, negara-negara Eropa. Lost door pun pasti ada juga ketentuan hukum. Hanya bentuknya mereka bisa bebas dengan gaya-gaya mereka. Itu gaya mereka. Adat ketimuran kita, bangsa Indonesia yang punya adab dan punya adat istiadat yang santun, menunjukkan budaya-budaya Indonesia, yang punya yang punya ciri khas
kearifan lokal, yang punya ciri khas budaya-budaya yang dicintai oleh dunia. Ini perlu kita jaga. Paling tidak kita tidak bisa menjadi pelaku langsung, kita ikut menjaga budaya kita. Jangan sebaliknya, budaya luar kita bawa ke sini, budaya kita sendiri tidak kita pedulikan, bahkan kita anggap gengsi. Salah, betul. Salah, guys. Bangsa yang hebat, bangsa yang menjaga dan meningkatkan dan mengakui budayanya sendiri. Ini pribadi, guys. Pribadi kita, pribadi orang Indonesia adalah orang yang pandai menjaga budaya, pandai menjaga etika, attitude. Seperti sekarang ini di kota Surabaya, di mana-mana tertulis, ada di situ lampu-lampu indah di taman-taman Surabaya hebat. Pemerintah kota kita, pemerintah provinsi sudah setengah mati. Mereka sudah berupaya untuk mengindahkan kota Surabaya, untuk memajukan. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk remaja-remaja yang sekarang supaya bisa melihat, supaya bisa ikut berkreatif, ikut berkreator di sini. Dengan cara berkontribusi bersama pemerintah kota. Nah, kalau Anda berbuat seperti itu, adik-adikku, saudaraku semua, saya yakin bukan kita yang senang, bukan siapa Anda yang senang, keluarga sampai, terutama orang tua kita ikut bahagia. Anak saya punya manfaat, punya punya kontribusi yang positif. Tidak ada satupun orang tua kita yang berharap anaknya menjadi anak yang tidak karu-karuan, anak yang brutal apalagi. Orang tua di rumah selalu berharap. Terkadang dia mengorbankan apapun untuk menyenangkan kita anaknya. Namun kita anak yang tidak tahu diri terkadang. Kita malah menyepelekan dan malah sebaliknya. Tidak menghargai jeripaya kedua orang tua kita. Jujur, adik-adikku, remaja-remaja kota Surabaya khususnya, kalau bisa seluruh Indonesia. Indonesia ini NKRI, negara yang aman, negara yang punya adat, negara yang punya hukum. Ini yang perlu kita jaga. Dan ayo kita berkreatif, berkreator yang positif. Sekarang media itu sangat gampang untuk kita menjadi orang-orang yang viral. Tapi tolong pilihlah yang terbaik. Viral yang baik atau viral yang buruk. Nah, kalau tentunya orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang waras, orang-orang yang menggunakan hati, tentulah orang ingin yang terbaik, terindah, terbagus, the best. Bukan yang buruk yang kita tampilkan di masyarakat. Ya, sehingga nyun sewu, dengan cara-cara kebrutalan kita di jalan, cara-cara mengganggu halayak umum, mengganggu kenyamanan orang, itu kita dianggap sampah, guys. Kita dianggap sampah masyarakat. Padahal kalian saya yakin punya pendidikan. SMA, SMP, Anda orang berpendidikan. Bukan orang-orang yang lepasan-lepasan orang-orang liar, bukan. Kalian punya orang tua yang baik-baik. Orang tua kalian juga jujur, guys, sama dengan orang tua saya. Walaupun kita tidak sekandung, guys. Sama. Orang tuamu melahirkan kamu, saya pun berdemikian. Saya dilahirkan dari seorang ibu dan diasuh kedua orang tua saya. Dan perlu diketahui, guys, ini saya pribadi saya sendiri. Saya sejak kecil SD saya sudah lepas dari orang tua kandung. Saya sudah merantau, sudah ikut orang sampai dewasa, sehingga saya tahu siapa saya, posisi saya apa di sini. Karena jujur, kami bukan dari keluarga orang yang mampu, tapi keluarga yang punya kehormatan, keluarga yang punya martabat, harga diri.
itu keluarga saya. Sampai detik ini saya nakal pun saya tetap jaga harkat dan martabat keluarga saya bawa itu. Saya yang nakal, sepertilah kalian misalnya. Anda yang nakal, Anda yang ditangkap kepolisian, Anda yang ditahan. Yang susah, sedih, dan yang malu adalah orang tua kita. Itu perlu dipikir, guys. Alangkah sedihnya kita jika penyesalan hanya sebatas penyesalan yang tidak akan bisa lagi kembali menjadi utuh. Artinya penyesalan yang tak lagi punya arti apa-apa. Nah, saatnya sekarang wis nggak usum lah. Sekarang saatnya kita berkreatif, saatnya kita ikut menjaga negara kita, ikut menjaga kota kita. Dengan menjaga itu kita tidak harus turun apa, tapi kita ikut mengajak teman-teman, mengajak saudara-saudara kita, mengajak rekan-rekan kita menikmati kota yang indah, kota yang sejuk, kota yang damai, kota yang nyaman. Di situ kalian bisa berbuat yang positif, misalnya ke taman-taman, di taman bunga, di taman apa. Sekarang Surabaya penuh dengan taman-taman yang indah, gemerlap lampu-lampu indah di taman. Di situ Anda bisa nongkrong, ngobrol, menikmati taman, dan Anda mungkin bisa membuat konten-konten yang positif di situ. Konten-konten yang mengajak, teman-teman yuk kita ngevlog di sini, yuk kita ngevlog di sini. Inilah kota Surabaya, guys. Anda upload di YouTube, banyak kan sekarang. Orang bisa kenal di luar Surabaya, di luar provinsi. Orang bisa, oh Surabaya cakep ya, indah, dengan cara kita. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Menjadilah anak-anak yang punya manfaat positif. Nah, sehingga pemerintah bukan apresiasi ke justru gaya-gaya kita yang sekarang, gaya-gaya ke barat-barat, gaya-gaya kita turun ke jalan nakal dengan membawa sajam, dengan mengancam jiwa orang lain. Itu pemerintah sedih juga melihat remaja kita seperti itu. Ya saya oke lah, remaja kita ini yang saat ini lagi sudah melakukan itu, semoga bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian itu dan kembalilah, dan setelahnya berjanji sama diri sendiri kembali kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Hal positif itu sangat banyak bisa kita lakukan saat ini, dan tidak lagi berlaku sekarang. Ndak wong Jawa ngomong wis kak usum saiki ngono-ngono Gus. Wis kak wayahe. Ingat, enak mana hidup tenang, hidup bebas seperti burung terbang bebas di alamnya, daripada burung yang dikekang di kurungan. Kira-kira lebih enak yang mana? Lebih asik yang mana? Itu aja pilihan. Hidup ini pilihan. Baik atau buruk ada di kita. Nah, harapan saya selaku sekarang sudah menjadi seorang bapak, menjadi seorang ayah juga. Nah, kelak kalian juga akan menjadi seorang orang tua juga. Seperti yang dialami orang tua kita saat ini. Betapa sedihnya dan bagaimana perasaanmu jika nanti kelak kamu punya anak pun tidak sesuai dengan harapan yang sampean harapkan. Bagaimana perasaan kita? Dan itu pasti akan kita alami. Pasti kita alami namanya seperti itu. Kalau memang Allah menghendaki, kita akan hidup dan mendapatkan jodoh. Karena tentu kehidupan ini Allah yang tahu. Kita hanya pelaku di sini. Nah, tentunya juga untuk dulur-dulurku, adik-adikku remaja, khususnya remaja kota Surabaya yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng dan pinter-pinter. Ayolah kita sama-sama menjaga kota Surabaya, karena kota Surabaya ini pemerintah kota selalu menginginkan kota kita ini sejuk, aman, damai, dan nyaman, dinikmati oleh seluruh masyarakat kota Surabaya, bahkan dari luar kota Surabaya.
Tuh telur-telur, jangan kita mumpung si enom, ketun itu gampang. Ingat, kita tidak akan pernah tahu batas usia kita sampai kapan. Tidak satupun manusia menjamin hari ini saya berbicara, hari ini saya masih bernapas, besok apakah saya masih bernapas atau saya masih hidup. Tidak satupun yang bisa menjamin, karena itu hak Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi saudara-saudaraku, saya yakin semua orang pintar-pintar dan orang baik-baik. Kita punya agama masing-masing, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha. Ya, jangan juga tidak harus terlalu alim lah, oke di sini. Tapi paling tidak kita juga tahu yang namanya aturan-aturan agama yang agama menyarankan kepada kita itu selaku pedoman hidup. Sama dengan undang-undang dasar, undang-undang hukum, itu pedoman. Artinya untuk mengarahkan kita ke arah yang baik, ke arah yang positif, bukan ke arah yang salah, bukan ke jurang yang salah, kecekur awet dulu. Oke, adik-adikku remaja, arek-arek Surabaya dan sekitarnya semua. Sekarang 2024, saatnya kalian semua menjadi tonggak masa depan kota Surabaya, tonggak masa depan kedua orang tua kalian. Ada di kita semua, ada di kalian semua yang remaja-remaja. Masa depan kalian masih panjang, sik dawa. Manfaatkan usia kalian yang masih usia produktif saat ini. Alangkah bahagianya orang tua, anak saya masih remaja sudah bisa mandiri, sudah bisa berpenghasilan sendiri dengan yang halal, dengan yang baik. Betapa bahagianya orang tua, kita bisa memberi orang tua entah itu 1 rupiah, berapa rupiah dari hasil kita, hasil karya kita, kita bisa memberi ke orang tua. Orang tua tidak meminta banyak, orang tua tidak menuntut. Hanya saja anak yang tahu diri, anak yang mengerti bahwasanya kita siapa, bagaimana orang tua mengasuh kita, bagaimana orang tua sejak kita dilahirkan, bagaimana kesulitan mereka. Apalagi yang ekonomi pas-pasan, ekonomi bawah. Ya kalau orang tua kita terlahir, orang tua kita sudah kaya raya, sudah milioner, sudah konglomerat, no problem, keuangan mendukung. Tapi kayak kita ini yang kelas bawah, orang tua kita sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup kita semua, dan kita sakiti hati mereka. Ingat telur-telurku, sekali lagi, saya pribadi bukan pendakwah, bukan mengajari, enggak. Cuma saya sendiri pribadi terpanggil dan menganggap orang tua kalian semua juga orang tua saya, sama. Orang tuamu adalah orang tua saya juga. Pedihnya orang tuamu saya ikut merasakan, itu saja. Saya bukan mendakwah di sini, bukan mengajari dan apalagi menggurui. Dan saya bukan orang pintar, saya bukan orang cerdas. Cuman saya menggunakan rasa saja untuk adik-adik saya yang remaja-remaja, khususnya di kota Surabaya. Ayo kita berkarya yang positif, berkarya yang punya manfaat, berkarya yang indah, manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi orang lain. Nilai pahala, nilai positif pasti. Oke, ayo kita bantu pemerintah kita dengan menyenangkan hati kedua orang tua kita khususnya. Ayo kita berbuat yang positif. Ayo kita menjaga marwah kita selaku bangsa yang punya adat, bangsa yang punya etika, bangsa yang kaya dengan budaya, bangsa yang dihargai dunia sebenarnya. Kalau kalian mau tahu, Indonesia sudah kecolongan seni-seninya karena kita tinggalkan. Indonesia sudah kecolongan kesenian-keseniannya diambil oleh orang lain di luar. Betapa orang luar sangat cinta dengan seni kita sebenarnya daripada kesenian mereka yang punya. Bahkan kuliah di Indonesia hanya untuk mempelajari seni kita.
Bahkan dia sempat mengakui kesenian kita. Betapa pedihnya kita, betapa sedihnya Indonesia. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga budaya kesenian kita yang betul-betul mempunyai nilai sakral di sini. Siapa lagi kalau bukan kita? Ayo kita jaga bersama. Kita tingkatkan seni kita dengan cara-cara kita, dengan kemampuan kita, bagaimana cara kita berkreatif mengembangkan seni-seni kita sendiri, termasuk seni-seni tradisional. Itu seni yang membawa kita juga saat ini bisa maju. Kita tidak bisa melupakan budaya-budaya dulu, kita tidak bisa melupakan nenek moyang kita dulu. Contoh seperti stupa, candi, apa segala, itu dari siapa kalau bukan dari orang-orang terdahulu kita. Sehingga candi-candi pun untuk pemerintah diabadikan, dijaga, dirawat. Apa sih? Itu pemerintah mengenang jasa-jasa orang terdahulu yang pandai menjaga budayanya, orang terdahulu itu yang punya adat sopan istiadat. Itu budaya kita, itu contoh budaya kita yang perlu kita terapkan dan perlu kita jaga. Oke, semoga niatan baik saya ini dengan konten video saya ini tidak ada kepentingan apapun, dan saya bukan siapa-siapa juga. Saya adalah saudara-saudara kalian, turun-turun kalian yang pernah mengalami proses masa kecil hingga masa remaja hingga saat ini usia 50 lebih. Saya cuman cinta kalian semua, kepingin lihat remaja-remaja kami lebih di depan, lebih berkarya, dan remaja yang punya masa depan yang gemilang, bisa menyenangkan diri sendiri dan bisa menyenangkan kedua orang tua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap jaga kelestarian budaya Indonesia.